Hello, welcome back to Bali Bisa Men YouTube channel. Balik lagi sama saya Dana Suti. Di video kali ini kita mau bahas soal investasi emas. Kita akan berangkat dari satu pertanyaan, yaitu lebih untuk mana sih investasi di emas batangan atau emas perhiasan? Nah, seperti kita tahu, untuk investasi di emas ini menjadi pilihan yang sangat banyak diambil oleh kalangan anak muda karena harganya relatif stabil. Nah, ini dia adalah grafik dari harga emas dari tahun ke tahun. Oke, jadi ini adalah grafik perkembangan harga emas dari tahun ke tahun. Nah, jika kita lihat dari grafik ini, ternyata harganya cenderung naik terus. Kalau grafiknya kayak gini, apa yakin nggak mau investasi di emas? Nah, sebagai ilustrasinya, dikutip dari detik.com, harga 1 gram emas pada 10 Maret 2015 ini di angka 544.000. Nah, sekarang jika kita cek harga 1 gram emas di tanggal 9 November 2021 kemarin itu harganya di 837.000. Jadi naik sekitar 58% dalam waktu 6 tahun atau peningkatannya sebesar 9% per tahunnya. Oke, setelah melihat ilustrasi tadi gimana? Makin tergiurkan untuk melakukan investasi di emas. Nah, seperti kita tahu, di pasar ini ada dua jenis emas, yaitu emas batangan dan emas perhiasan. Mungkin beberapa dari kalian masih banyak yang bingung, ini mau investasinya lebih menguntungkan yang mana nih? Apakah di emas batangan atau dalam bentuk emas perhiasan? Yuk kita cari tahu lebih untuk mana sih investasi di emas batangan atau emas perhiasan. Oke, yang pertama, kalian harus tahu tujuan investasi kalian. Nah, jika investasinya tujuannya untuk jangka panjang, maka lebih disarankan untuk memilih investasi di emas batangan. Kenapa? Karena harganya jauh lebih stabil. Tapi jika kamu ingin investasi sekaligus untuk dapat menunjang penampilanmu, jelas pilihannya adalah di emas bentuk perhiasan. Oke, hal kedua yang perlu kalian pertimbangkan adalah terkait dengan nilai emas tersebut. Nah, emas perhiasan biasanya memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan emas batangan karena emas perhiasan membutuhkan beberapa biaya pembuatan yang berkisar sekitar 15% sampai 20% tergantung dengan bentuk perhiasan yang ingin kamu buat. Nah, sedangkan saat kamu ingin menjual kembali emas tersebut, toko perhiasan tidak menghitung biaya tersebut. Toko perhiasan hanya membeli perhiasan kamu tersebut sesuai dengan nilai emas dari emas perhiasan tersebut. Artinya, kamu akan kehilangan sejumlah uang yang sudah kamu keluarkan untuk biaya pembuatan emas perhiasan tersebut saat kamu membelinya. Oke, jadi ada dua hal yang perlu kalian pertimbangkan sebelum memilih untuk investasi di emas batangan atau emas perhiasan. Yang pertama, kalian harus tahu apa tujuan investasi kalian. Yang kedua, ingat loh, ada biaya pembuatan di emas perhiasan yang mungkin tidak akan kalian terima atau dapatkan saat kalian menjual kembali emas perhiasan tersebut. Nah, setelah nonton video ini, saya harap kalian gak bingung lagi untuk memutuskan apakah mau investasi di emas batangan atau emas perhiasan. Makasih udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan silahkan komen ya pilihanmu emas batangan atau emas perhiasan. Sampai jumpa!